Oke, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat durasi video. Kita hari ini akan membahas, mempelajari bersama sesuai dengan literatur halaman 79, dari halaman 79 sampai halaman 90. Jadi kita sudah seperlima lah mungkin ya, seperlima keseluruhan buku ini. Pelan-pelan gak apa-apa, kita masih punya banyak waktu. Oke, untuk mengantarkan jembatan dari pertemuan minggu lalu dan pertemuan hari ini akan saya narasikan. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh HTN dan HAN, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Jadi kata modernnya tuh pekerja deh. Pekerja, tenaga kerja, buruh itu tunduk pada hukum kepegawaian atau hukum ketenagakerjaan. Di samping itu, sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bosling, nanti di akhir ada, tampak bahwa pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian, yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari organ. Jadi gini, selaku pribadi atau selaku perwakilan dari organ. Jadi tindakannya itu, jadi nanti ketika adik-adik sudah bekerja, adik-adik tanggung jawabnya bertambah. Ya sebagai pribadi bertanggung jawab, juga sebagai orang yang mewakili organisasi atau institusi nanti adik-adik bekerja. Yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian atau hukum ketenagakerjaan, juga tunduk pada hukum keperdataan, khususnya dalam kapasitas selaku individu atau pribadi. Di dalam HAN, tindakan hukum jabatan pemerintah dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil jabatan pemerintahan. Saya ulangi, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Ya, kalau publik kata kuncinya jabatan pemerintahan. Ingat-ingat ya, publik jabatan pemerintahan. Macam-macam jabatan pemerintahan. Pertama, welfare state, poinnya. Sesuai dengan keberadaan negara yang menganut konsep tersebut, ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintahan itu sangat luas dan beragam. Keluasan dan keragaman kegiatan administrasi negara seiring dan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Dinamika itu berarti perubahan. Sesuai dengan HAN yang mempelajari sesuatu yang dinamis, bukan yang statis. Segala kedinamisan itu melibatkan administrasi negara. Karena itu, jabatan-jabatan pemerintahan selalu selaku penyelenggara kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan juga banyak dan beragam. Bahkan dalam praktik, sebagaimana akan ternyata dalam pembahasan ini tentang tindakan hukum pemerintahan, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak semata-mata dijalankan oleh jabatan pemerintahan yang telah dikenal secara konvensional. Bukan hanya jabatan yang kelihatan aja, yang biasa aja, yang umum-umum aja, seperti instansi pemerintah, tetapi juga meliputi badan-badan swasta. Menurut Philippus M. Hajon itu demikian. Cukup panjang, saya narasikan pelan-pelan ya. Wewenang hukum publik hanya dapat dimiliki oleh, tanda kutip, penguasa. Dalam ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum publik harus dimasukkan dalam golongan penguasa sesuai dengan definisinya. Artinya, setiap orang atau badan yang memiliki wewenang hukum publik, tadi wewenang hukum publik sudah di awal ya, dan tidak termasuk dalam daftar nama badan-badan pemerintahan umum seperti yang disebutkan dalam UUD, dalam kurung pembuat undang-undang, pemerintah, menteri, badan-badan provinsi, harus dimasukkan dalam desentralisasi fungsional. Jadi sesuai dengan fungsinya didistribusikan tuh kewenangannya. Desentralisasi, didistribusikan, dilimpahkan wewenangnya sesuai fungsinya. Bentuk organisasi yang bersifat yuridis tidak menjadi soal. Jadi
lembaga-lembaga hukum yuridis itu bukan menjadi soal. Jadi mau di pusat maupun di daerah, mengenai kewenangan yuridis itu bisa didesentralisasikan, bukan menjadi soal. Badan yang bersangkutan dapat berbentuk suatu badan yang didirikan oleh undang-undang, berarti yang organik ya. Tetapi dapat juga badan pemerintahan, Tetapi dapat juga badan pemerintahan seperti yayasan atau lembaga yang bersifat hukum perdata, tapi memiliki wewenang hukum publik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Indro Harto. Menurut Indro Harto, ukuran untuk dapat menyebut badan atau pejabat tun adalah fungsi yang dapat dilaksanakan, bukan nama sehari-hari, bukan pula kedudukan strukturalnya, dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Jadi, Indro Harto mengelompokkan organ pemerintahan atau tun atau tata usaha negara sebagai berikut, ada 5. Yang pertama, instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan. Yang ketiga, badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang keempat, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tujuannya sama ya, melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi, bisa kita ambil hipotesa awal ya, bahwa kadang lembaga swasta itu didirikan untuk membantu pemerintah menjalankan tugas pemerintah untuk mencapai welfare state, kesejahteraan. Oke, lanjut. Yang kelima, lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Secara lebih terperinci, SF Marbun menyebutkan kelompok badan atau pejabat tun yang menyelenggarakan urusan, fungsi, atau tugas pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif, mulai dari presiden sampai kepala pemerintahan. Ini ada contohnya, didengarkan ya. Pembantu-pembantu di pusat seperti wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga non-departemen. Jadi SF Marbun semakin memperinci plus contohnya. Yang kedua, mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu kepala daerah tingkat 1, berarti provinsi, termasuk sekretariat daerah, disingkat sekda biasanya. Tingkat 1, berarti sekda provinsi. Dinas-dinas daerah tingkat 1, berarti dinas-dinas daerah di provinsi. Dan sama, di jabatannya sama, tapi di tingkat 2, berarti di tingkat kabupaten kota. Dan sampai kalau di Indonesia sampai ke pemerintahan desa. Yang ketiga, mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, pembagian, seperti gubernur. Gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah, makanya pakai dekonsentrasi. Termasuk sekretariat wilayah, kanwil, kantor wilayah ya, kanwil itu bupati, termasuk sekretaris wilayah dan kandep, kantor kandep akan saya cari ya nanti di next narasi apa nih kandep. Wali kota, camat, lurah. Pihak ketiga atau ya ini yang poin keempat ya, pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur berdasarkan hukum publik maupun hukum privat. Yang kelima, pihak ketiga atau swasta yang memperoleh izin dari pemerintah. Izin disebut juga konsesi. Keenam, pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta. Yang ketujuh, yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. Contohnya ya UMK, ada YPUMK, Yayasan Pembina UMK. Lalu
Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. Jadi badan hukum yang diakui menurut undang-undang berarti diakui pemerintah itu adalah yayasan, kemudian koperasi, diakui ya tadi, yayasan ada ya. Oh iya benar, di sebelumnya saya sudah sebutkan yayasan, kemudian ada koperasi, kemudian pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. Selanjutnya, pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah atau persero. Contohnya, BUMN yang memperoleh atribusi wewenang. Jadi ditanya, misalnya, sebutkan contoh pihak ketiga atau perusahaan swasta gitu ya yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah berdasarkan atribusi wewenang. Contohnya nih, PLN, POS dan Giro, PAM, Telkom, Garuda contohnya. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung serta panitera dalam lingkungan peradilan. Mereka ini induknya tuh ke MAD, ke Mahkamah Agung. Jadi dari Mahkamah Agung itu menjadi tanda kutip bosnya lah ya. Ketua PN, Ketua PT, Ketua MA termasuk ya, dan panitera-paniteranya. Yang terakhir sekretariat pada lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara serta sekretariat pada DPRD. Oke, saya mau menambahkan, jadi dari kesimpulan tadi, badan hukumnya yang diakui oleh undang-undang dan pemerintah, tadi ada yayasan, koperasi, dan PT. Ya, PT PLN, PT Pos dan Giro, PT Telkom, PT Garuda Indonesia, seperti itu. Itu nanti lebih jelas di hukum perusahaan, itu ranahnya perdata. Oke. Kemudian, saya janji mau mencarikan apa itu Kandep. Kalau Kanwil itu kantor wilayah, jadi perwakilan gitu Kanwil itu. Kalau Kandep adalah Kandep adalah singkatan dari kantor departemen. Oh betul deh. Istilah kantor departemen disingkat Kandep. Ini merupakan akronim resmi bahasa Indonesia. Tapi sepertinya Kandep itu sudah tidak ini ya. Sekarang semuanya Kanwil sepertinya, bahkan di tingkat 2 pun Kanwil. Mungkin ini istilah yang lampau ya. Ini juga sudah tahun 2012 nih jurnalnya. Jadi sepertinya sekarang sih Kanwil semua deh. Kanwil tingkat 1, Kanwil tingkat 2 seperti itu. Kandep sudah jarang dipakai, jadi namanya istilah itu pasti update ya. Oke, kita lanjut aja. Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapat tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik khususnya HAN. Hukum publik khususnya HAN, ingat ya. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan HAN. Berarti pakai UUAP, Undang-Undang 30 2014. Kriteria yang terkesan longgar dari Indro Harto dan kualifikasi dari SF Marbun yang sudah saya narasikan, tampaknya mudah diterima namun dalam praktik itu sulit. Praktik dalam petunnya itu sulit. Kriteria dan kualifikasi tersebut tidaklah mudah dan masih menyimpan sejumlah persoalan. Namanya juga ide manusia ya. Dengan kata lain, beberapa pejabat yang disebutkan di atas tidak begitu saja dapat dikategorikan sebagai pejabat administrasi negara. Yang pertama, Ketua Pengadilan dan Ketua MA yang disebutkan SF Marbun adalah organ yang bertindak untuk dan atas nama negara, yang tadi di dalamnya MA ya. Secara HTN itu mereka bukan sebagai administrasi negara, karena secara HTN mereka di dalamnya MA. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua MA itu bukan
Konsepnya Han, secara konsep itu tidak dapat dikategorikan sebagai beschiking, BESCHIKKING, sesuai dengan konsepnya Han. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua MA itu tidak bisa dijadikan objek sengketa tun. Objek sengketa tun itu SKTUN. SKTUN itu yang mengeluarkan lazimnya tuh kepala daerah deh. Gubernur, bupati, bisa juga nanti sekda itu bisa. Lazimnya memang itu yang diperkarakan di tun itu perkaranya itu. Bisa juga ini deh, rektor, SK rektor itu bisa ditanda kutip kalau ada yang nggak terima tuh bisa diperkarakan di tun. Tapi kalau MA itu secara ranah berbeda gitu ya. Ini berarti kelemahannya Indro Harto dan SF Marbun gitu. Nggak usah takut, udah belajar taunya ada kelemahan, nggak apa-apa, memang seperti itu. Semua hal ilmiah itu seilmiah apapun pasti ada kelemahannya. Justru disitulah celah yang harus kita selalu pelajari gitu, karena harus selalu dikembangkan. Oke, tadi yang pertama tentang MA tadi ya. Yang kedua, ketika pemerintah mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, tidak dengan sendirinya pihak swasta itu langsung tergolong sebagai badan atau pejabat tun. Karena dapat saja kerjasama itu dasarnya perjanjian perdata. Nanti ada 1320 ya, syarat sahnya perjanjian bisa dilihat di KUH Perdata. Dan pemerintah mewakili negara itu sebagai private rights person. Lanjut, yang ketiga, badan-badan swasta yang dibentuk, diawasi dan dibiayai oleh pemerintah seperti yayasan, koperasi, bank, dan sekolah. Sebagian kegiatannya itu tunduk pada hukum perdata. Dengan kata lain, adanya pembentukan pengawasan dan pembiayaan pemerintah tidak serta-merta pejabat yang menempati organisasi atau lembaga itu adalah badan atau pejabat tun. Kayak kami dosen-dosen ini walaupun kami berada di bawah YPUMK, tapi kami itu tunduknya ke Dikti, Kementerian Tinggi gitu, yang secara pekerjaan kami ya, secara dosen itu kami tunduknya ke Dikti. Sama juga untuk melayani adik-adik kami pedomannya peraturan yang dikeluarkan oleh Menristek. Ada yang Mendikbud, ada yang Menristek Dikti gitu ya. Seperti contohnya yang Merdeka Belajar tuh dari Mas Menteri, dari Mas Nadiem, ya kami harus melaksanakan itu gitu. Jadi bukan serta-merta menjadi pejabat tun, tapi juga bukan serta-merta pemerintah tidak dapat mengawasi, seperti itu ya. Contoh pengawasannya yang paling baru dan paling in itu, jadi UMK itu menjadi percontohan pelaksanaan pengawasan COVID-19. Contoh prokes seperti itu ya. Jadi UMK itu sering didatangi oleh tim gugus tugas COVID-19 gitu untuk mengontrol bagaimana pelaksanaan new normal kayak gitu. Walaupun adik-adik belum bisa hadir, tapi yang sudah dan harus hadir di kantor, di kampus itu tetap mendapatkan pengawasan dari gugus tugas COVID ya, menjalankan amanatnya pemerintah seperti itu. Oke, lanjut. Dalam literatur Han, Badan Hukum Keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara. Ada syaratnya. Syaratnya itu ada 3 deh syaratnya. Yang pertama, pelan-pelan ya. Saya bacakannya pelan-pelan sambil dicatat. Ini ada literatur halaman 83. Yang pertama, badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik. Yang kedua, badan-badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi administrasi. Nah, kalau lembaga pendidikan jarang ya sanksi administrasinya gitu. Biasanya lebih ke
sanksinya ke hukum kepegawaian sih Dek biasanya. Tetap kita tadi seperti di awal ya, tunduknya ke hukum kepegawaian. Ini saya bacakan pendapat dari H.D. Van Wyk, bahasa Indonesianya aja ya. Halaman 84, pemerintahan umum juga dijalankan oleh instansi swasta. Contoh terkenal adalah perkumpulan perusahaan atau persekutuan dagang dan lembaga pendidikan khusus. Perkumpulan perusahaan adalah perkumpulan di mana tiap-tiap cabang perusahaan didirikan oleh organisasi pengusaha dan pekerja. Perusahaan-perusahaan itu bagaimanapun juga pengelolaannya digabungkan dengan pelaksanaan undang-undang seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, contohnya lagi pendidikan umum. Berdasarkan undang-undang tersebut bisa mengeluarkan surat-surat, misalnya ijazah dan contoh-contoh lain. Secara umum kita menemukan perkataan swasta dalam pemerintahan, terutama di bidang sosial ekonomi, di mana organisasi swasta untuk sebagian dipublikkan melalui organisasi perusahaan publik pada bidang misalnya pertanian, perkebunan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan angkutan jalan. Jadi mungkin bahasa gampang itu collab gitu loh Dek. Collab tujuannya ya satu, tapi bersama-sama. Jadi nggak mungkin kan, katakan kesehatan nih ya contohnya tadi. Nggak mungkin tuh RSUD bisa nampung semua pasien dengan rakyat yang segitu banyak ya, bahkan di daerah pun kita juga udah crowded, udah padat. Jadi rumah sakit swasta tuh juga dimungkinkan seperti itu Dek. Contohnya awal-awal tuh RS rujukan COVID, sebelum semua jadi RS rujukan COVID ya, kan di list tuh di daftar RSUD mana-mana, berkembang COVID-nya semakin ganas, akhirnya swasta juga dijadiin RS rujukan COVID gitu, sampai akhirnya sekarang juga semua ya udah nggak pakai rujukan-rujukan, semua aja deh sekarang gitu ya. Jadi kolaborasi, bukan kolaps ya, bukan kolaps sekarat gitu bukan, tapi collaboration gitu. Disebutkan juga bahwa BUMN, BU atau BUMD dimasukkan sebagai instansi pemerintah. Tetapi menurut Arifin, tokoh namanya Arifin, BUMN atau BUMD merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara dan daerah yang menjadi modal dan bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Ini pendapatnya beliau ya. Dengan demikian pula, kedudukan hukum pejabat pemerintahan yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris adalah sama atau setara dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. Gitu ya. Itu buat ini aja, tambahan pengetahuan aja. Dalam perspektif hukum privat, negara dalam perspektif hukum perdata atau privat ya, adalah sebagai badan hukum publik. Ini input dari Bapak Anggit. Maka saya akan narasikan, sekarang kita udah masuk ke halaman 86. Kedudukan pemerintahan dalam hukum privat. Negara, provinsi, kabupaten, dan lain-lain dalam perspektif hukum perdata disebut sebagai bagian dari badan hukum publik. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak dan kewenangan, seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, contohnya perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan sukarela, dan sebagainya. Dalam ungkapan lain, yaitu apa yang dalam pengertian undang-undang dianggap seperti orang dan kepada siapa yang dengan sepenuhnya diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan secara hukum tampil dan bertindak dengan harta kekayaan terpisah. Badan hukum adalah setiap perhimpunan yang diberi status badan hukum. Oke Dek, misalkan nih masih merasa kecepatan, adik-adik bisa pilih di YouTube itu ada cara melambatkannya Dek. Jadi speednya tuh ada, bisa dikurangin ke 0,5 atau 0,75 gitu untuk belajar ya, supaya enak gitu. Nanti ini tips triknya, misalnya udah paham nih, tinggal memahamkan lagi, tinggal memancing ingatan aja supaya lebih paham itu.
gantian, dicepetin bisa. Dicepetinnya juga sama. Jadi kalau ngelambatin itu kalau nggak salah pilihnya yang sebelumnya normal, kalau menyepatkan itu yang setelahnya normal. Ada playback speed kalau nggak salah namanya. Oke, kita lanjut ke pengertiannya bottling, tadi toko yang sudah saya sebutkan di awal. Lebih lanjut, bottling mengatakan kita tentukan, ini kata si bottling nih, kita tentukan bahwa badan hukum adalah penjelmaan yuridis dari identitas yang dibentuk dari realitas masyarakat karena dapat melakukan berbagai tindakan. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu perkumpulan orang atau organisasi yang teratur, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Bila berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata, negara, provinsi, dan kabupaten adalah kumpulan-kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakannya dijalankan oleh pemerintah. Menurut JBJM Ten Berge, ini yang di awal itu saya sudah sebutkan ya, JBJM Ten Berge juga punya pemikiran tentang demokrasi itu dia. Menurut JBJM Ten Berge, pemerintah sebagai bana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas hukum. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat perjanjian, dan mempunyai hak milik. C.G.N. Versteden itu juga punya pendapat pemerintah dalam kedudukan yang spesifik menggunakan berbagai ketentuan hukum privat dalam pergaulannya. Kadang-kadang mereka terlibat dalam lalu lintas pergaulan keperdataan. Ini bahasa gaul ya, dalam lalu lintas hukum perdata seperti itu. Dalam kedudukan yang sama dengan pihak swasta tanpa kedudukan spesifiknya sebagai pemerintah. Pemerintah itu secara spesifik melindungi kepentingan umum dalam hal terjadi sengketa. Dengan demikian, pemerintah dapat bertindak sebagai pemilik tanah dan bangunan. Kan kadang ada tuh tanah-tanah yang udah dikasih kasih tulisan gitu ya, milik pemerintah. Gitu. Kita juga menyaksikan pemerintah meminjam uang, membeli mesin, dan membeli peralatan. Dalam hal ini, pemerintah seperti halnya seorang swasta yang tunduk pada peraturan hukum keperdataan. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Ingat-ingat ya, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat. Tidak memiliki kedudukan yang istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum dalam peradilan hukum. Ini adalah contoh pelaksanaan asas equality before the law. Untuk mengetahui kapan pemerintah bertindak sebagai wakil dari jabatan dan kapan mewakili badan hukum, maka didengarkan. Organ dan badan hukum dapat dibedakan dengan tegas. Dalam berbagai hal keduanya tidak sama. Pada wilayah kabupaten terdapat organ-organ seperti DPRD kabupaten atau kota ya. Pemerintah kabupaten kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Badan hukumnya adalah badan hukum kabupaten kota. Artinya kita tidak dapat membuat perjanjian dengan mereka, tetapi hanya dengan kabupaten. Oh, berarti
ketika kita mau bertindak atau membuat perjanjian di level kabupaten, ya berarti mereka yang kita hadapin tuh, kita misalnya mau tanda tangan perjanjian, mau collab nih, ya mereka itu mewakili kabupaten gitu deh maksudnya. Pembuatan keputusan yang bersifat privat bagi kabupaten bisa dilakukan oleh dewan atau berdasarkan delegasi dilakukan oleh pemerintahan yang bersangkutan, pemerintahan kabupaten kota. Dalam berbagai hal, bupati wali kota bisa bertindak sebagai wakil dari kabupaten atau kota. Perbedaan antara organ dengan badan hukum ini sangat penting dalam proses hukum. Dalam hal upaya administratif atau peradilan administrasi, gugatan ditujukan kepada organ yang membuat keputusan tersebut. Jadi, misalkan mau berkara tuh, SK tun kan misalkan kita itu kan menggugatnya si SK-nya itu, menggugat si SK yang dikeluarkan oleh siapa, bupati gitu misalnya. Nah, bupati itu dalam perkara dan perkara mulai dari dia mengeluarkan SK-nya ya sampai berperkara di pengadilan itu bukan mewakili dirinya sendiri, bukan, tapi dirinya itu mewakili si kabupatennya, kayak gitu. Dia sebagai bupati mewakili kabupatennya, bukan sebagai bapak siapa atau ibu siapa gitu ya. Organ inilah yang menjadi pihak dalam proses hukum, nah, bener kan? Sementara dalam hal keperdataan, badan hukumlah yang menjadi pihak. Misalnya pada kabupaten, bupati tampil bertindak untuk mewakili badan hukum yaitu kabupaten. Itu ya. Saya ulangin dari dalam hal upaya. Dalam hal upaya administratif atau peradilan administrasi, gugatan ditunjukkan terhadap organ yang membuat keputusan. Organ inilah yang menjadi pihak dalam proses hukum. Sementara dalam hal keperdataan, badan hukumlah yang menjadi pihak. Misalnya pada kabupaten, bupati berhak tampil mewakili badan hukum atau kabupaten. Jadi, bupati tadi itu bisa bertindak sebagai organ dan dalam proses hukum tadi ya, tapi bisa juga dia bertindak sebagai wakil dari badan hukum. Walaupun organ atau badan hukumnya itu sama-sama kabupaten, tapi beda ranah. Kalau yang tadi itu di ranahnya tun, yang tadi misalnya menggugat SK-nya ya, tapi di ranah keperdataan si bupati tadi mewakili kabupaten sebagai badan hukum, jadi sebagai badan yang berbisnis gitulah gampangnya. Oke, penutupnya ya saya bacakan. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata. Dengan demikian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Saya ulangi, berdasarkan keterangan tersebut tampak bahwa tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata. Dengan demikian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Jadi misalkan pasal 1320 itu juga bisa diterapkan ke pemerintah yang sedang bertindak sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Jadi 1320 pasal 1320 syarat sahnya perjanjian itu juga berlaku atas mereka. Jadi tindakan pemerintah itu by konteks ya, ternyata kita bisa ketahui bersama. Keberadaan pemerintah yang secara teoretik memiliki dua fungsi sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu hukum publik dan hukum privat, sering membingungkan bagi kebanyakan orang. Kebingungan ini sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, sukar atau sulit atau susah menentukan secara tegas kapan tindakan pemerintah itu perdata, kapan tindakan pemerintah itu publik. Biasanya kalau itu lihat dampaknya dek gampangnya. Kalau
dampaknya itu untuk masyarakat, biasanya itu publik, tapi biasanya kalau perdata itu lebih ke perjanjian, tender, collab, bisnis daerah, seperti itu. Kedua, dalam praktik, pihak yang melakukan atau melaksanakan tindakan di bidang hukum publik dan keperdataan itu menggunakan satu nama, yakni pemerintah. Oke. Ketiga, sebagaimana telah disebutkan, perbedaan antara hukum publik dan hukum privat itu relatif, benar kan? Baik konteks sesuai waktu. Salah satu cara untuk meredakan kebingungan itu adalah melalui pemahaman konsep kewenangan pemerintahan yang akan kita lanjutkan di hari Rabu dan Kamis, gitu ya. Oke, untuk yang kelas hari Kamis, walaupun tanggal merah tapi tetap absen ya. Kan juga kuliahnya Sunan, bisa didengarkan next time. Kalau mau liburan boleh, gak masalah. Daripada nanti di minggu depan double belajarnya dan absennya, mending tetap aja ya, tetap absen. Tetap saya juga tetap upload di Sunan juga. Bebas kalian dengerinnya kapan. Gitu ya. Oke, cukup untuk kali ini mengenai kewenangan pemerintah. Akan kita bahas 2 kali juga, berarti di minggu ini dan minggu depan sekali. Terima kasih, semoga bisa membantu adik-adik sekalian untuk memahamkan. Nanti pertanyaannya disimpan, bulan Mei dan Juni akan saya jadwalkan, usahakan Zoom dengan Pak Anggit, jadi nanti bisa ditanyakan mengenai hal yang adik-adik tidak mengerti atau belum mengerti. Atau bisa juga nanti sambil browsing gitu ya, di jurnal-jurnal atau di artikel-artikel di portal berita gitu boleh. Jadi harus kreatif sekarang tuh, gak boleh ngikutin kebiasaan. Oke, terima kasih, selamat belajar.